Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan masalah bagaimana pentingnya pendidikan agama. Di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya pendidikan tauhid dalam hubungannya dengan kehidupan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Di dalam agama Islam, kita tahu bahwa ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah pengetahuan, pemahaman tentang Tuhan. Ma'rifatullah. Ma'rifah bisa diartikan mengetahui, memahami secara lebih mendalam. Apabila kita tahu bahwa apa itu Tuhan, kita tahu bagaimana sifat-sifatnya, kita tahu bagaimana kekuasaannya dan banyak hal, maka di dalam perjalanan selanjutnya kita akan lebih memahami, kita akan lebih tenang, kita akan lebih paham dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa Tuhan, eksistensi tertinggi, adalah sebuah penjelasan sebelum kita menjelaskan hal-hal yang lain. Untuk membuktikan keberadaan Tuhan, secara umum kita tahu bahwa ada dua pembuktian. Yang pertama adalah kita untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak dengan konsep daur, dan yang kedua adalah dengan konsep tasalsul. Apa itu? Konsep daur mengatakan seperti ini. Apabila A itu mendahului B dan B mendahului C dan C mendahului D, maka D tidak mendahului A. Ini namanya daur. Contohnya seperti ini. Kalau saya mengatakan di dalam sebuah kelas, misalnya, saat saya memberikan kuliah, misalnya, atau diskusi, lalu saya ngomong di forum itu, di kelas itu, kalian boleh keluar dari kelas itu, tapi dengan syarat bahwa kalian boleh keluar harus didahului oleh yang lainnya. Apa yang terjadi? Maka tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari kelas itu. Karena untuk keluar dari kelas itu, dia harus didahului oleh orang yang lain. Sementara orang itu tidak akan keluar sebelum didahului oleh orang yang lain. Dan seterusnya. Maka tidak satupun di dalam ruangan itu yang bisa keluar dari kelas itu. Artinya apa? Artinya secara akal kita mengetahui bahwa kita ini sudah ada, maka ada keberadaan sebelum kita, orang tua 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 kita, dan seterusnya, yang ada tanpa didahului oleh yang lain. Sebab kalau kita meneruskan bahwa semua yang ada harus didahului oleh yang lain, maka tidak mungkin pernah ada. Tidak mungkin ada yang keluar dari kelas itu. Artinya, yang pertama, dikatakan bahwa sesuatu itu ada, tapi tidak didahului oleh yang lain. Dan itulah penjelasan secara sederhana yang rasional bahwa keberadaan yang ada tanpa didahului oleh yang lain, itulah Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dalil. Biasanya kalau kita belajar tauhid, kita belajar tentang usuluddin, dalil yang kedua itu dalil tasalsul. Dalil tasalsul mengatakan bahwa, saya kasih contoh seperti ini, apabila ada benang A yang panjang ke kanan tak terhingga dan ke kiri yang tak terhingga, dan ada benang B yang ke kanan tak terhingga dan yang ke kiri tak terhingga, maka apabila benang A saya potong 1 meter, lalu saya sambung, dan benang B tidak saya apa-apakan, lalu saya bertanya, panjang mana antara A dan B? Ingat, kanan tak terhingga, kiri tak terhingga. Baik benang A maupun benang B. Biasanya kita akan menjawab bahwa benang A yang kita potong 1 meter dan kita sambung lagi akan lebih pendek dibandingkan dengan benang B. Atau dengan kata lain, benang B lebih banyak daripada benang A. Kalau kita menjawab seperti ini, maka sebenarnya kita tidak percaya sana tak terhingga, sana tak terhingga. Mengapa? Karena kalau kita ambil 1 meter dan kita sambung lagi, dia menyusut.
Karena apa? Karena kalah panjang dengan benang B. Menyusut artinya yang sana bukan tak terhingga, yang sana bukan tak terhingga. Itu yang pertama. Kalau kita mengatakan bahwa benang A dan benang B itu panjangnya sama, maka kita juga mengatakan bahwa sesuatu yang awalnya sama, yang satu dikurangi dan yang satu tidak, ternyata hasilnya tetap sama, ini pun mustahil. Artinya apa? Ketakberhinggaan itu tidak mungkin. Terutama kanan dan kiri. Ini penjelasan sederhana bahwa harus ada ujung awal yang itu ada tidak disebabkan oleh yang lain. Dan itulah biasanya kita sepakati sebagai Tuhan. Itu penjelasan sederhananya. Kemudian apa itu Tuhan? Apa itu yang kita yakini sebagai keberadaan tertinggi? Sesuatu yang tidak butuh pada yang lain. Tuhan adalah sesuatu yang tidak butuh pada yang lain. Artinya apa? Artinya karena dia tidak butuh pada yang lain, maka dia tidak butuh tempat. Maka dia tidak butuh waktu. Maka dia tidak butuh kekuasaan yang lain. Maka dia harus maha kaya. Karena dia tidak butuh pada yang lain. Sehingga kalau kita bicara kekayaan, maka dia maha kaya dan seterusnya. Apabila kita memahami ini, awaluddin ma'rifatullah, maka kehidupan kita akan lebih tenang. Kehidupan kita akan lebih enak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Bahkan maha adil. Tuhan itu Rahman dan Rahim. Dia kasih. Dia baik dengan kita. Kemudian dia karim. Dia memberi bahkan sebelum kita minta. Dia paling tahu kebutuhan kita. Dia sangat mencintai kita dan lain sebagainya. Apabila kita memahami ini, maka kita akan tenang. Mengapa kita akan tenang? Kita tahu bahwa kita dalam pantauannya, kita dalam perlindungannya, kita dalam penglihatannya, kita dalam kosmos pengaturannya yang maha adil. Sehingga apabila kita misalnya terkena cobaan, maka kita tahu bahwa itu adalah aturan dia. Itu adalah dalam pengawasannya dan banyak hal yang lainnya. Sekali lagi, dengan pengetahuan-pengetahuan itu maka kita akan lebih tenang. Contoh misalnya, saat kita terjatuh, misalnya kita lagi down, kita lagi terpuruk, maka kita akan punya dua pilihan. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kalau kita mendapatkan keuntungan-keuntungan, maka kita syukur. Dan kita yakin bahwa dengan syukur itu maka Tuhan akan menambah nikmat kita dan akan mendapatkan pahala. Apabila kita mendapatkan cobaan, kita sabar. Dengan sabar maka kita tahu bahwa itu nanti akan berubah, dan kalaupun tidak berubah maka itu akan menjadi celengan kita, akan menjadi pahala kita di akhirat. Dengan ini maka kehidupan untuk menjadi putus asa, orang bunuh diri dan lain sebagainya akan sangat-sangat kecil dan hampir mustahil. Kenapa? Karena di dalam satu teks pun dikatakan bahwa kita tidak dibebani oleh Tuhan melebihi dari kemampuan kita. Melebihi dari batas apa yang mampu kita pikirkan. Lalu mungkin ada pertanyaan, mengapa ada orang-orang yang sampai merasa bahwa dia tidak mampu memikul bebannya? Sebenarnya bukan beban yang lebih berat. Seringkali saya jelaskan, bukan beban itu yang lebih berat pada dia, bukan realita cobaan itu yang menjadikan dia sangat berat, tetapi bayangan-bayangan tentang cobaan itulah yang menjadikan berat. Contoh misalnya, kita terkena cobaan, anak kita misalnya terkena narkoba. Kita misalnya sampai bercerai. Ini cobaan. Nah, cobaan ini adalah realitas objektif. Cerai itu realitas objektif. Anak terkena narkoba itu ada realitas objektif, jelas. Tapi realitas subjektif, penderitaan itu adalah realitas subjektif. Artinya apa? Artinya realitas subjektifnya tergantung kita. Ada orang yang sangat menderita karena bayangan-bayangan realitas subjektifnya itu sedemikian rupa.
Dia misalnya membayangkan bagaimana saya sebagai orang tua tidak sukses mendidik anak saya, bagaimana saya malu dengan tetangga, bagaimana nasib ke depan anak-anak saya. Bayangan-bayangan itu adalah realitas subjektif. Picture of mind, artinya gambaran di dalam pikiran kita. Dan ini yang menyebabkan penderitaan. Bukan realitas objektifnya. Realitas objektif anak kita terkena narkoba. Realitas objektif kita misalnya bercerai. Tetapi beban penderitaan itu tergantung realitas subjektif setiap manusia. Dan apabila dia mengenal Tuhan, punya ma'rifat tentang Tuhan bahwa Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Rahman, itu adalah cobaan yang apabila dia sabar, maka akan mendapatkan pahala, ke depan mungkin akan menjadi lebih baik dan lain sebagainya, maka beban itu akan makin rendah, akan makin tidak seperti bayangan-bayangan dia yang sedemikian rupa, sehingga menjadi lebih tenang. Ini adalah pentingnya pemahaman-pemahaman tentang Tuhan. Nah, pendidikan kita tentang tauhid, tentang Tuhan, ini sangat penting. Bagaimana pemahaman kita tentang tauhid, bagaimana tentang Tuhan, kekuasaannya, sifat-sifatnya, keadilannya, dan lain sebagainya, ini sangat penting. Mengetahui itu sangat penting karena itu akan berhubungan dengan kehidupan kita, ketenangan hati kita. Contoh misalnya kalau kita yakin bahwa rezeki itu akan tetap kepada kita walaupun dihalang-halangi, rezeki itu akan tetap kepada kita. Apabila itu memang rezeki kita, maka kita akan tenang. Kita tidak akan kebingungan dengan orang-orang yang lainnya. Ini penting. Pengetahuan-pengetahuan itu penting sekali. Tetapi sayangnya menurut saya, sebagian, tidak semuanya, tapi malah mungkin banyak pendidikan tauhid yang diberikan kepada anak-anak di beberapa tempat, di beberapa kampus, bahkan yang pernah saya alami pada saat saya kuliah, pembelajaran tauhid yang diberikan oleh beberapa orang itu targetnya adalah meliankan kelompok lain, menafikan kelompok lain. Misalnya seperti ini. Sering kali dijelaskan bahwa mereka menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Semua sepakat. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi lalu dijelaskan bahwa karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada apapun kecuali Allah. Kemudian diteruskan apa? Maka kita tidak boleh menuhankan apapun kecuali Allah. Kita tidak boleh bergantung sama orang lain. Kita tidak boleh minta kepada orang lain. Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu maha kuasa dan lain sebagainya. Ini benar. Tetapi biasanya seringkali ini diteruskan. Diteruskan apa? Untuk meliankan orang lain. Perilaku seperti itu menjadi syirik. Orang itu menjadi sesat. Dan lain sebagainya. Diskusi tentang tauhid, penjelasan tentang tauhid bukan untuk diri kita secara kehidupan, tetapi untuk mengesahkan Tuhan, tetapi untuk pengesaan Tuhan itu melainkan yang lain, menghapus yang lain, menyesatkan yang lain. Itu sesat, itu sesat, itu sesat. Karena dia tidak bertauhid. Padahal tauhid itu tergantung pemahaman. Diskusinya bertingkat-tingkat. Mulai tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Seringkali tingkat yang bawah atau tingkat yang atas melihat yang bawah kurang sempurna. Tingkat yang lebih atas melihat yang bawah kurang sempurna. Tingkat yang lebih atas lagi melihat yang bawah kurang sempurna. Dan itu persepsi dan pemahamannya sendiri-sendiri. Contoh misalnya, di dalam teologi, di dalam filsafat, di dalam fikih, di dalam tasawuf, ini berbeda-beda dalam memahami, mempersepsi tentang Tuhan. Nah, apabila kita belajar tauhid,
mendiskusikan tentang Tuhan bukan untuk kehidupan kita, justru untuk meliankan, untuk menyalah-nyalahkan kelompok lain, maka ini akan menjadi masalah. Mengapa? Karena tauhid itu adalah inti agama. Dan orang akan lebih mudah diarahkan bahwa karena mereka tidak bertauhid, karena mereka salah memahami agama, maka mereka bisa kena syirik, bisa kena sesat, dan seterusnya. Padahal sekali lagi, apabila kita memahami tentang Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana dia Maha Rahman, Maha Rahim, bagaimana dia adil, bagaimana dia mengawasi kita, bagaimana dia itu memiliki segalanya, Maha Kuasa, membagi rezeki dengan baik, sangat mencintai kita, dan lain sebagainya, maka kehidupan kita akan lebih nikmat, akan lebih baik. Kita tidak banyak menghiraukan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka pun dipantau oleh Tuhan. Semua dalam penglihatan dia, semua dalam Rahman Rahimnya, semua dalam keadilannya. Kita mungkin bisa bertanya, kenapa ada orang yang sangat miskin, tidak berpendidikan, hidup di jalan-jalan, apakah Tuhan tidak adil? Diskusi-diskusi itu akan sangat baik. Apabila kita terkena cobaan, kita punya masalah, lalu kita memahami bahwa Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim, Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu punya surga dan neraka, semua itu ada nilainya dan itu akan dihitung di akhirat dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi tenang. Kehidupan kita akan menjadi rileks dan mudah. Oleh karena itu, di dalam salah satu teks dikatakan bahwa orang yang sangat bertakwa, orang yang sangat memahami tentang Tuhan, maka dia tidak akan takut dan tidak akan cemas. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya pemahaman agama yang sangat baik, dia tidak akan takut dan tidak akan cemas. Takut dan cemas itu ke depan, takut ke belakang. Itu. Artinya apa? Yang sudah dia tidak terlalu hiraukan, yang ke depan dia tidak terlalu cemas. Dia tidak berpikir terlalu ke depan, dan dia tidak berpikir terlalu ke belakang. Yang ke belakang dia terima dengan baik, dia syukuri dengan baik apa yang sudah menimpa ke dia, dan yang ke depan dia cari dengan rileks. Dia cari dengan semangat tetapi tidak membuat dia menjadi panik dan stres. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semuanya ini dalam pantauan Tuhan. Semuanya ini dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Semuanya ini dalam sunnatullah Tuhan. Semua ini dalam keadilan Tuhan. Dengan itu maka dia akan rileks, tenang. Dia akan konsentrasi hidupnya untuk mencari hal-hal yang baik, dan dia tidak akan takut dan cemas. Walaupun mungkin ada pertanyaan, mengapa orang-orang yang bertakwa misalnya, mengapa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu sering mendapatkan banyak cobaan, sering mendapat banyak musibah. Ingat, cobaan, musibah itu adalah realitas objektif. Tapi realitas subjektif kita tidak pernah tahu. Saya kasih contoh seperti ini. Ada seseorang yang tokonya terbakar. Realitas objektif dia menderita. Dia terkena cobaan. Dia kena masalah. Tapi realitas subjektifnya apakah dia menderita gara-gara tokonya terbakar? Ini tergantung orangnya. Ada yang cuma sangat menderita, ada yang dia terima, dia tetap sedih, tetapi kadarnya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena pemahaman dia, ini titipan Tuhan, ini cobaan dari Tuhan. Saya masih bisa mencari lagi, saya masih cukup kaya, saya masih punya kemampuan-kemampuan yang lain. Pemahaman-pemahaman itu realitas subjektif yang dia miliki, yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paham tentang Tuhan, ini menyebabkan realitas objektif tadi tidak terlalu membuat dia menderita.
Walaupun cobaan-cobaan itu banyak. Walaupun problem-problem itu banyak. Sekali lagi, problem adalah realitas objektif. Contoh misalnya seperti ini. Ini sekedar contoh saja. Mungkin ada seorang yang ditinggal mati orang tuanya. Realitas objektif bahwa dia bersedih karena orang tuanya meninggal. Tetapi realitas subjektifnya belum tentu. Bisa jadi dia senang. Mengapa? Karena orang tuanya sudah lama sakit. Sudah lama menderita. Misalnya. Bahkan mungkin kalau lebih parah lagi mungkin dia mungkin akan senang karena mungkin sebentar lagi dia akan mendapatkan warisan yang sangat banyak. Ini realitas subjektif yang kita tidak tahu. Realitas objektif yang kita lihat bahwa dia ditinggal mati oleh orang tuanya. Dia ditinggal mati oleh istrinya misalnya. Realitas objektif jelas itu adalah kesedihan, itu adalah penderitaan. Tetapi realitas subjektif belum tentu. Bisa jadi dia karena mau kawin lagi, dia mungkin senang. Bisa jadi mungkin karena dia sangat tidak cocok dengan istrinya, dia mungkin senang. Atau mungkin dia merasa lega karena istrinya sudah sakit cukup lama. Nah, ini adalah realitas subjektif yang berbeda dengan realitas objektif. Nah, ini penting mestinya kita pahami itu. Bukan belajar tauhid, bukan memahami agama untuk menyalahkan yang lain, untuk menafikan yang lain, untuk menyesatkan yang lainnya. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu tidak mampu dipahami. Kecuali Tuhan sendiri memahamkan dirinya, memberikan realitas dirinya untuk kita pahami. Tuhan memberikan ayat-ayat, memberikan contoh-contoh bukti-bukti tentang keberadaan dirinya. Pemahaman kita tentang Tuhan sebatas kemampuan kita. Makanya jangan heran, diskusi tauhid itu bermacam-macam. Ada kelompok awam biasa, teolog, ahli fikih, kemudian filosof, kemudian juga sufi, kaum sufi. Ini berbeda-beda dan seringkali apabila kita tidak mampu memahami dengan baik, mereka saling menyesatkan, mereka saling menyalahkan. Ini yang tidak benar mestinya. Ini yang tidak diperlukan mestinya. Kita perlu belajar tauhid, kita perlu belajar agama sebatas kemampuan kita, karena sekali lagi apapun itu sebatas kemampuan kita. Mengapa seperti itu? Saya akan berikan contoh. Apapun itu tergantung dari pemahaman kita. Informasi yang masuk ke kita, misalnya buku yang kita baca. Misalnya kita membaca diskusi antara Ibn Rushd misalnya dengan Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali mengkritik Ibn Sina dan dijawab oleh Ibn Rushd. Atau misalnya Farrukh Razi mengkritik Ibn Sina dan dijawab oleh misalnya Nasiruddin Tusi. Kita membaca itu. Bacaan-bacaan itu masuk ke mata kita. Kemudian masuk ke saraf-saraf sampai di akhir. Dan untuk memahami sebuah teks, untuk memahami sebuah persepsi yang masuk, itu dihubungkan untuk menjadi sebuah makna, itu dihubungkan dengan memori kita, dihubungkan dengan kecerdasan kita, dihubungkan dengan kecenderungan kita, dihubungkan dengan yang lain-lain. Baru menjadi sebuah makna. Artinya apa? Artinya apapun yang masuk, itu tergantung dari diri kita sendiri sebatas kemampuan kita, bahkan dipengaruhi oleh persepsi-persepsi kita, dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan kita saat kecil, dan lingkungan kita, dan banyak hal yang lainnya. Gitu. Oleh karena itu, semestinya kita tidak mengklaim apa yang kita pahami itu paling benar, lalu menyesatkan yang lain, lalu menyalahkan yang lain. Dalam level tauhid, ini sangat bahaya. Diskusi bahwa kamu saya lebih benar daripada kamu is okay. Tetapi
klaim sampai bahwa kamu sesat, bahwa kamu melakukan kemusyrikan, bahwa kamu itu kafir. Nah, ini yang berbahaya. Itu karena sekali lagi teks-teks itu, judgement itu sesat, musyrik dan kafir akan menimbulkan tindakan, akan meminggirkan kelompok lain itu, dan ini akan tidak menguntungkan. Sekali lagi, pemahaman tentang tauhid, pendidikan tentang tauhid sangat penting. Dikatakan tadi awaluddin ma'rifatullah. Tetapi memahami tauhid yang merupakan pondasi dari semuanya sejak kecil itu perlu dijelaskan, perlu disampaikan dengan yang kemarin saya jelaskan, dengan pemahaman yang cukup rasional. Tuhan perlu dijelaskan dengan pemahaman yang cukup rasional. Tuhan itu adil. Apa sih adil itu? Bagaimana contoh-contoh adil? Pembuktian keberadaan Tuhan yang rasional. Sifat-sifat Tuhan yang rasional. Pasti dengan dibantu dengan teks-teks yang ada, tetapi memahami tauhid, belajar tentang tauhid, harapannya adalah untuk kehidupan kita, untuk ketenangan kita, untuk bagaimana kita hidup di dunia ini menjadi rileks dan tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semuanya ini dalam pantauan Tuhan. Semuanya ini dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Semuanya ini di dalam koridor apa yang dimaui Tuhan. Dan Tuhan itu mencintai kita melebihi dari diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita memahami itu, maka karena Tuhan itu mencintai kita melebihi dari kita sendiri, maknanya apabila kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti akan diberi. Dia mencintai kita melebihi dari diri kita. Lalu kenapa kita meminta sesuatu tidak diberikan oleh Tuhan? Banyak kemungkinannya. Sama seperti saat anak kecil minta kepada orang tuanya dan tidak diberi. Kemungkinan itu akan merugikan kita. Kemungkinan lain kita mungkin belum saatnya untuk diberi. Kemungkinan yang lain kalau kita diberikan maka kita tidak mampu dan akan mendapatkan kejelekan yang lebih besar lagi. Dan banyak yang lain. Pemahaman-pemahaman ini akan menjadikan kita akan rileks dan tenang. Kita akan tetap berusaha ke depan, tetapi berusaha kita, upaya kita ke depan tidak membuat kita menjadi stres dan putus asa. Semuanya akan disikapi dengan cukup enak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini semuanya di dalam koridor, di dalam penjagaan, di dalam penglihatan, di dalam kekuasaan, sesuatu itu sangat adil, sesuatu itu sangat rahman rahim, sesuatu itu sangat mencintai kita. Apabila kita memahami itu dan kita internalisasi dengan sangat baik di dalam diri kita, maka ketenangan hidup akan sangat-sangat bisa kita rasakan. Sekali lagi, pemahaman seperti kemarin, kepercayaan tidak akan menjadi iman kalau bobotnya tidak cukup, dan iman tidak akan menjadi perilaku. Ketenangan itu adalah perilaku. Ketenangan itu karena iman kita. Oleh karena itu penjelasan tentang Tuhan itu adalah informasi. Diharapkan penjelasan tentang Tuhan, penjelasan tentang tauhid yang cukup lengkap akan menjadikan belief, akan menjadikan kepercayaan. Dan apabila kepercayaan itu bobotnya cukup, akan menjadi iman, dan iman itu akan menjadikan sebuah perilaku. Dan apabila sudah menjadi perilaku, maka apa perilakunya? Dia akan tenang, dia akan menerima, dia akan syukur, dia akan hidup di dunia ini dengan hal-hal yang cukup baik. Karena apa? Karena dia tahu bahwa semuanya ada pertanggungjawabannya, semuanya ada hitungannya, semuanya ada hukuman dan balasannya di akhirat. Semuanya adalah dalam timbangan yang sangat-sangat adil. Kita tidak akan bingung karena keadilan itu sangat jelas. Kita yakin itu. Totalitas akan dihitung dengan sangat baik. Inilah pentingnya belajar tauhid. Inilah pentingnya kita tahu tentang Tuhan dengan semua rinciannya,
itu yang cukup untuk diri kita, dan harapannya bukan sekedar untuk mentauhidkan kita itu dan mensyirikkan kelompok lain, menyesatkan kelompok lain, dan menganggap kita yang paling mengerti tentang Tuhan. Karena sekali lagi, pengetahuan apapun yang ada dalam diri kita tergantung dari pemahaman buku yang kita baca, diskusi kita, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga jangan heran, Jalaluddin Rumi pernah mengatakan bahwa apa yang kau makan itulah yang akan kau imani. Engkau mengimani apa yang kau makan. Artinya apa? Apa yang kau makan itu informasi yang masuk, informasi yang kita telan, informasi yang kita kunyah. Lalu itu akan menjadi pemahaman. Pemahaman itu sekali lagi akan menjadikan belief, dan belief itu akan menjadikan iman dengan bobot tertentu seperti yang kemarin saya jelaskan, dan iman itu akan menjadi perilaku kita. Mungkin itu diskusi kita pada kesempatan kali ini tentang pentingnya kita belajar tauhid untuk kehidupan kita, untuk mengarungi hidup ini menjadi lebih bijaksana, lebih baik, dan lebih rileks. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.